Ya saat-saat terakhir cepet, nggak lama dari kondisi kritis, kurang lebih nggak sampai 10 menit Bunda langsung berpulang. Jadi hari Minggu, hari kemarin itu kebetulan ayahku yang lagi jaga di sana. Kebetulan kita bergantian apusan. Sebelumnya adikku yang cewek, sebelumnya adikku, aku. Kita apusan jaga. Nah, ketika ayah yang jaga, itu kondisinya Bunda agak menurun. Ya mungkin karena sakit juga yang Bunda rasain dari kemarin tuh keluhannya sebetulnya sesak napasnya sesak, tapi bukan paru-paru, bukan jantung, tapi karena ada cairan di daerah perut. Cairannya itu dari kanker itu. Nah, kanker ini memperburuk keadaannya, tapi vonis dokter itu di akhir beliau sakitnya itu karena ada pendarahan di lambung, jadi pencernaannya bermasalah. Itu yang membuat sesak napas juga, ditambah darah keluar, HB-nya turun, jadi kondisinya menurun gitu. Tapi rasanya cepat sekali. Cuman pas ditarik nafasnya sekali-sekali itu ditemenin sama ayah. Jadi ketika ayah minta aku sama adikku semua ke rumah sakit, itu semua kita jalan ke rumah sakit, tapi nggak lama ibu udah berpulang gitu. Jadi waktunya mungkin enggak. Iya, kalau misalkan sakitnya mungkin dari lama, tapi dari kritis ke meninggalnya cepat, nggak berasa gitu. Dan ketika ketemu pun juga ya mukanya alhamdulillah aku sih ngelihatnya ya kayak pas gitu ya. Jadi mohon doanya, mohon dimaafkan kalau misalkan ada salah-salah ke teman-teman media. Karena tadi teman-teman juga kemarin ada yang mampir ke rumah terus belum sempat terjamu karena kita ya masih memproses dan mencoba ngobrol banyak sama keluarga dulu. Intinya sebenarnya kita mau yang terbaik juga, dan kita doakan yang terbaik juga untuk almarhum ibu saya Dina Mariana. Ada pesan nggak buat anak-anak atau keluarga sebelum sakit atau pesan apa ya? Wah. Baik-baik aja, baik-baik ya. Terakhir itu Bunda sempat ngomong sama adikku sebelum ablusan. Adikku bilang, Bunda sempat bilang habis dikasih obat udah agak nyerinya hilang, udah mau gitu. Saya rasanya mungkin ya, aku nggak tahu ya, yang mungkin jalannya memang gitu, dan ya aku harap itu juga yang terbaik juga buat sama. Berarti dirawat di rumah sakitnya berapa lama? Dirawat di rumah sakitnya dari hari Rabu sampai hari Minggu. Udah hari Rabu, hari Minggu. Sebelumnya udah di rumah. Sebelumnya sempat minggu lalunya itu sempat di ICU juga. Soalnya bolak-balik rumah sakit. Tapi setelah dari yang dirawat sebelumnya itu hari Minggunya sudah pulang ke rumah. Minggu, Senin, Selasa, Rabunya masuk lagi ke rumah sakit. Kalau di vonis kanker sejak kapan vonis kanker? Kanker dari 2021. Dari 2021 kanker rahim, lalu langsung diangkat 2022 bersih, 2023 muncul di dinding perut.
Nah dari situ ya ya bunda cukup fight lah, dan kita juga ngelihat semangatnya juga, even sama teman-temannya juga tadi. Teman-temannya bilang kalau misalkan ya bunda tetap semangat kayak mau kesini mau ke situ segala macam, walaupun dia nggak ngerasa, cuman ya begitulah. Itu yang aku pelajarin juga dari bunda ya, ya kehilangan pasti itu ya tetap di sini. Sosok apa sih yang dikagumi dari Wah, itu ya kalau misalkan jadi ibu pasti ada marah-marahnya juga, cuman in a good way, baik. Jadi secara general aku bisa bilang bunda adalah bunda yang baik, sama anak-anaknya baik, sama suaminya baik, sama keluarga baik, sama teman-temannya juga baik, sama teman-teman anak-anaknya juga baik. Jadi semuanya baik, dan ya apa ya, ya mungkin kalau misalkan aku pribadi jadi sosok inspirasi aku juga dalam bermusik gitu ya, maksudnya mungkin nggak specifically sama persis, karena mungkin bunda penyanyi solo, kalau aku lebih ke ngeband gitu di belakang layar. Tapi di satu sisi aku suka musik juga karena dari bunda gitu. Jadi ya kalau dibilang buah jatuh nggak jauh dari pohonnya gitu ya, kurang lebih seperti itu. Cuman ya paling beda lah buahnya kayak gimana. Momen yang berkesan apa sih pada almarhum? Apa ya, berkesan, semuanya berkesan, apalagi pas covid gitu ya. Makin sering ketemu kan di rumah gitu. Walaupun ya pas covid pun juga kebetulan ibu juga sakit kan, jadi ya agak terbatas, tapi ya sebisa mungkin juga kita tetap dekat walaupun ya dengan keterbatasan yang ada ya waktu covid. Plus juga waktu itu kan mungkin belum banyak ya, jadi ya sekarang juga ya alhamdulillah keluarga banyak waktu juga sama gue. Makamnya tadi itu saudara atau kakek atau Ya, jadi sebelum almarhum ibu meninggal, itu sempat ada pembicaraan mau ditumpuk di keluarga, yaitu oma, jadi ibunya bunda. Ya, mungkin karena memang ada kedekatan, dan di satu sisi sebenarnya apa yang dialami bunda pun juga sebetulnya itu genetik, jadi dari oma juga. Ini cocok logi tapi ya aku nggak tahu ya, cuman ya aku ya bunda ngerasa kayaknya mau dikuburinnya di sini aja, sama mau rumah dukanya mau di rumah duka yang kemarin juga rumahnya bunda gitu. Jadi ya begitu ya, cukup ya. Ada keinginan almarhumah yang belum terlaksana nggak sih? Jangan inget aku jadi pengen liburan bareng lagi, pengennya liburan terus. Insya Allah kalau misalkan jalannya lancar, tadinya kalau misalkan aku sekolahnya lancar, mau sekolah keluar, bunda juga mau dateng, mau mampir, mau ya mau liburan lah, intinya refreshing. Cuman selain itu pun juga ya biasa penyesalan selalu datang terlambat ya. Mau bikin album bareng sama bunda udah sempat wacana tapi belum jadi sampai sekarang, sampai bunda udah sakit, udah sempat sembuh, terus sakit lagi segala macam. Mungkin ya jadi fase introspeksi diri juga. Itu buat aku pribadi, cuma kalau misalkan buat adik, buat keluarga mungkin beda-beda. Karena ya pasti ada challenge-nya juga lah masing-masing. Jadi ya kalau ditanyain apa aja sih banyak, bingung juga. tapi sebenarnya sempat ada firasat yang bakal cepat ini. Firasat
aku ngerasa deg-degannya itu yang pas sebelum yang dirawatnya, sebelum, jadi seminggu sebelum, rasanya kayak apa? Saya pengen langsung nyamperin. Nah waktu itu keadaannya baru mau dibawa ke rumah sakit, aku samperin ke rumah, pas aku sampai ke rumah, udah mau dibawa ke rumah sakit jadi udah terus masuk ICU, kan khawatir kan kita ya. Cuma setelah itu ternyata ya alhamdulillah baik. Tapi ya wallahu alam gitu kan, ada yang tahu. Mana ya, kita cuma bisa berdoa yang terbaik. Pulangnya kemarin. Tadi kan sempat bilang ada persoalan jika tidak bisa kolaborasi dengan Mama. Ada keinginan untuk bikin lagu untuk Teruskan. Aku lanjutin. Aku belum tahu sih. Aku lagi nggak produktifnya sejujurnya. Aku lagi di kepala aku pengen belajar. Tapi kalau misalkan ada kesempatannya ya mungkin kita lihatlah perasaan ini gimana nanti. Aku juga masih belum tahu. Kalau misalkan ternyata keluar aneh-aneh gimana ya mungkin bisa jadi, mungkin juga enggak. Tapi ya insya Allah lah pokoknya. Beliau sosok yang sangat berarti banget buat keluarga. Pastinya walaupun beliau nggak ada pasti selalu ada di sini kan. Nah entah nanti bentuknya seperti apa, kita mengenangnya kan itu berbeda-beda nanti. Jadi ya nanti ya nggak mau spoiler juga sih, cuma nggak tahu juga apakah jadi apa enggak gitu ya. Makasih ya Mas ya pertanyaannya. Oke, makasih. Wafat di usia berapa? Ibunda, almarhum Ibunda Dina Maria Firman wafat di usia 59 tahun. Baru 59 di Agustus kemarin. Kita ulang tahun bareng sama anak, sama istri, sama keluarga. Ya, begitu. Oke. Doanya. Doanya. Harapannya mohon dimaafkan segala kesalahannya Bunda. Doanya yang terbaik, semoga walaupun sudah tidak bersama kita semua di sini, tapi selalu di semuanya. Terima kasih banyak.